Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Dwi Artika Sari dengan NIM 2312021206 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berisikan tentang catur marga, contoh catur marga dalam Hari Raya Nyepi dan Ngembak Geni, serta sloka dan tempat suci di Bali. Yang pertama yaitu materi tentang catur marga. Catur marga berasal dari kata catur yang berarti empat dan marga yang berarti jalan. Jadi catur marga artinya empat jalan menuju Tuhan. Catur marga juga sering dikenal dengan sebutan catur marga yoga. Bagian-bagian dari catur marga yoga yaitu yang pertama adalah bakti marga yoga. Artinya jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kepadanya. Yang kedua adalah karma marga yoga, artinya usaha atau jalan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tindakan, perbuatan, atau kerja dengan dasar tulus ikhlas. Yang ketiga yaitu jenana marga yoga. Jenana marga yoga artinya usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu Raja Marga Yoga, merupakan usaha atau jalan tertinggi dalam upaya menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan melakukan yoga. Kemudian selanjutnya adalah contoh pelaksanaan catur marga dalam perayaan Hari Raya Nyepi dan Ngembak Geni. Contoh bakti marga yoga dalam Hari Raya Nyepi yaitu melakukan persembahyangan Hari Raya Nyepi, melakukan pecaruan untuk memberikan sesajen kepada buta kala. Selain memberi sesajen untuk buta kala, mecaru juga merupakan salah satu bentuk pemujaan kepada Tuhan karena buta kala merupakan bagian dari Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu contoh karma marga yoga dalam Hari Raya Nyepi dan Ngembak Geni yaitu dengan cara melakukan yadnya secara tulus ikhlas kepada Tuhan, membantu sesama manusia terutama yang sedang mengalami musibah, melakukan kunjungan kepada keluarga saat Hari Raya Ngembak Geni. Yang ketiga adalah contoh jenana marga yoga dalam Hari Raya Nyepi dan Ngembak Geni, yaitu dengan cara mempelajari sastra dan mantra-mantra serta lagu-lagu pujian yang akan dipersembahkan kepada Tuhan saat Hari Raya Nyepi. Kemudian yang terakhir adalah contoh Raja Marga Yoga dalam Hari Raya Nyepi, yaitu dengan melaksanakan catur berata penyepian. Catur berata penyepian merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan Raja Marga Yoga, karena di sana seseorang akan melakukan suatu tapa berata sebagai bentuk pendekatan diri kepada Tuhan dalam perayaan Hari Raya Nyepi. Kemudian selanjutnya yaitu contoh konkret dari sloka dalam Bhagavad Gita 7.221 yang berbunyi Yo yai yai tanui bhakta uradia racitum icati asya tasya calai uradiai tam eva widyami aham. Terjemahannya yaitu, kepercayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang, aku perlakukan mereka sama, dan kuberikan berkah yang setimpal supaya ia lebih mantap. Contoh konkretnya dalam kehidupan yaitu terciptanya berbagai agama yang dianut oleh umat manusia seperti agama Hindu, Islam, Kristen, Buddha, dan yang lainnya. Selain itu juga, manusia dapat melakukan berbagai cara dalam menyembah Tuhan. Seperti dalam agama Hindu, contohnya adalah melakukan yadnya seperti persembahan berupa banten, canang, dan sarana lainnya dengan dasar ketulus ikhlasan diri sebagai wujud bakti kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya yaitu Sloka Sarasamuscaya 1.4 yang berbunyi, Apan iking dadiwang, utama jugaya, nimitaning mangkana, wenang ya tumulung awaknya sangkeng sangsara, meksadanang subakarma, hinganing kotamaning dadiwang. Artinya, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebab demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan cara berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Sarasamuscaya 1.4. Hal yang bisa dilakukan dalam beragama berhubungan dengan sloka ini adalah, sebagai manusia kita patut bersyukur karena manusia merupakan makhluk paling sempurna di antara segala makhluk ciptaan Tuhan. Menjadi manusia merupakan
hal yang sangat bermakna karena dalam kehidupan sebagai manusia kita dapat melakukan penebusan dosa yang dilakukan di kehidupan sebelumnya dengan cara berbuat kebaikan dalam kehidupan sekarang agar terbebas dari kelahiran berulang dan tempat dan mendapat mencapai moksa. Kemudian selanjutnya adalah pura sebagai tempat pemujaan roh orang suci. Dalam suatu pura, tempat yang berfungsi untuk memuja roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu adalah Pura Kayangan Jagat. Dalam Pura Kayangan Jagat ini, selain untuk memuja Ida Sang Hyang Widi, juga merupakan tempat untuk memuja roh para leluhur atau orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Kemudian, pura di Bali sebagai tempat pemujaan dewa dan inkarnasinya. Pura di Bali yang digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia atau awatara yaitu contohnya adalah Pura Pusah. Di pura ini menyembah semua dewa namun memprioritaskan pemujaan kepada Dewa Wisnu dan ada juga tempat pemujaan untuk Dewa Krishna sebagai inkarnasi awatara dari Dewa Wisnu. Kemudian yang terakhir yaitu tempat suci dalam agama Hindu. Secara umum, tempat suci dalam agama Hindu terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri seperti laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan tempat lainnya. Karena dalam tempat tersebut bisa saja terdapat suatu sejarah dari suatu kejadian di masa lalu atau yang masa lampau yang menyebabkan terbentuknya suatu tempat suci atau pura di tempat tersebut. Contohnya adalah di pantai. Berdirinya tempat suci di pantai dikarenakan sebagai tempat untuk memuja Dewa Baruna yang diyakini bersemayam di lautan. Baik, sekian presentasi PowerPoint saya. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.